Pemirsa Booster SCTV, saat ini saya berada di tengah masa yang berunjuk rasa menentang pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan Kongres Amerika Serikat di Washington DC pada hari Rabu tanggal 24 Juli ini. Ribuan orang datang ke sini untuk menentang perang Israel-Hamas yang terjadi di Gaza, di mana seperti bisa Anda lihat banyak sekali barang-barang yang merepresentasikan wujud solidaritas mereka terhadap perjuangan bangsa Palestina di Gaza dan juga penentangan mereka terhadap perang Israel di Gaza. Dan sebetulnya demonstrasi sendiri sudah dilakukan sejak sehari sebelum Netanyahu menggelar pidato di Washington DC, di mana sekelompok massa yang tergabung dalam kelompok Jews Voice for Peace atau umat Yahudi untuk perdamaian berdemonstrasi di dalam salah satu gedung perkantoran Kongres Amerika, di mana di sana mereka membawa spanduk dan juga menyerukan jangan mengatasnamakan kami dan juga biarkan Gaza hidup. 30 menit setelah aksi unjuk rasa di dalam gedung Kongres tersebut, massa sebagian besarnya sekitar 200-an orang menurut kelompok tersebut ditangkap oleh polisi. Alasan polisi karena mereka sebetulnya tidak boleh berunjuk rasa di dalam gedung perkantoran Kongres yang sebetulnya lokasinya ada di seberang kita di sana. We don't want our tax dollars funding genocide. I'm a Jewish American. My grandparents survived the Holocaust. And growing up, I was always told that we should never let anything like the Holocaust happen again. That's why I'm here today, protesting the genocide of the Palestinian people. Faktor keamanan menjadi sebuah perhatian khusus dalam berbagai aksi unjuk rasa terkait perang Israel-Hamas di Gaza selama 9 bulan terakhir. Ketika gelombang unjuk rasa menuntut gencatan senjata melanda kampus-kampus di Amerika, di mana banyak di antara pemrotes yang mendirikan tenda-tenda di halaman kampus sebagai wujud solidaritas, sebagian di antara mereka ditangkap atau dibubarkan paksa karena dianggap mengganggu kegiatan akademik dan mengancam keamanan kampus. Pagar-pagar besi seperti ini dan juga pagar-pagar kawat sudah didirikan di sekeliling gedung Kongres Amerika atau US Capitol di belakang kita ini, dan juga di hotel, di sekitar hotel tempat Netanyahu menginap. Jalan-jalan juga ditutup di sekitar gedung Kongres Amerika untuk mengantisipasi ribuan massa yang menghadiri unjuk rasa ini. Selain itu juga jumlah aparat, baik itu dari kepolisian maupun dari Dinas Rahasia Amerika Serikat, dalam jumlah lebih banyak dikerahkan untuk mengamankan situasi. Selain unjuk rasa yang mendukung Palestina dan menentang perang Israel-Hamas di Gaza, termasuk mereka yang menuntut penangkapan Netanyahu, ada juga kelompok yang berunjuk rasa untuk mendukung Israel dan menuntut tercapainya dengan segera kesepakatan pemulangan sandera yang masih ditahan oleh Hamas hingga saat ini. So what is your demand? My demand is to release the hostages right now, to ask or demand that Hamas surrender. Are you at all concerned with the security situation over here with, some protesters are being arrested yesterday and then, knowing that this event is covered by the Secret Service and they are under scrutiny right now? What do you think? I mean, rightfully so. These are violent protesters. They've shown us that over the past several months. Apa yang bikin kamu datang ke sini? What makes you come here? All the way from New York? Because bukan saya aja yang datang dari New York, everyone from all across the country, in the US, from Atlanta, from Chicago, they all come together. What is your demand? Just to end it, ceasefire. Kamu merasa khawatir nggak sih tentang situasi keamanan? With everyone around me, I feel secure. Because we all have each other, Dinas Rahasia Amerika Serikat yang ikut bertanggung jawab mengamankan acara yang dihadiri pemimpin asing, dalam hal ini Benjamin Netanyahu di Amerika Serikat, sedang mendapatkan pengawasan ketat dari berbagai pihak termasuk dari Kongres setelah mengaku gagal melakukan pengamanan dalam acara kampanye mantan Presiden Donald Trump di Pennsylvania 13 Juli lalu, di mana Trump menjadi target dari sebuah percobaan pembunuhan. Direktur Dinas Rahasia Amerika Serikat sendiri, Kimberly Cheadle, baru saja mengundurkan diri sehari sebelum Netanyahu berpidato. The Secret Service's solemn mission is to protect our nation's leaders. On July 13th, we failed. Sementara itu, pidato Netanyahu di Kongres Amerika Serikat sendiri meminta dukungan dari sekutu terdekat dan terkuatnya di dunia, Amerika Serikat. It's a clash between those who glorify death and those who sanctify life. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together.
Kedatangan Netanyahu ke Washington DC sendiri berlangsung di tengah dinamika ekstrim politik Amerika Serikat setelah percobaan pembunuhan terhadap mantan presiden yang sekarang menjadi juga calon presiden Partai Republik Donald Trump, juga setelah Presiden Joe Biden menyatakan mundur dari Pilpres Amerika Serikat, di mana sekarang justru wapresnya lah Kamala Harris yang menjadi kandidat utama sebagai capres dari Partai Demokrat. Nah, aksi protes terhadap Netanyahu sendiri tidak hanya berasal dari massa yang berada di luar gedung Kongres, tapi juga berasal dari dalam gedung Kongres, yaitu dari sejumlah anggota Kongres yang memboikot pidato Netanyahu. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court juga sudah mengeluarkan surat penangkapan untuk Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Demikian edisi Buser kali ini, saya Rifan Dwi Astono. Tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.